Bismillahirrahmanirrahim. Napa lafaznya? Wa ihda fawaidil ladzat di dunya ar-raghbatu fi dawamiha fil jannah liyakuna ba'ithan ala ibadatillah. Wa ihda fawaidil ladzat di dunya utawi salah sucine piro-piro faedahe kelezatan dunia iku ar-raghbatu demen fi dawamiha ing dalam langgengi ladzat fil jannati dalam swarga liyakuna supaya ana apa mengkono-mengkono ladzat dunia niku iku ba'itsan kang nangiaken ala ibadatillahi ing atase ibadah maring Allah. Fanzur mongko ningalana sira ilal hikmati maring hikmah dari pernikahan ya. Hikmah kan pertama supaya mendapat keturunan ya. Yang kedua untuk menjaga diri dari godaan setan ya. Menjaga diri dari godaan setan ini dengan cara mengatasi gejolak syahwat ya. Manusia ada syahwat yang selalu akan menggoda dia. Dengan melakukan pernikahan maka diharapkan dan itu akan terjadi seseorang menjadi lebih enteng ya. Nafsunya lebih jinak karena dia ada pelampiasannya. Mendapatkan anak melalui proses hubungan seksual. Hubungan seksual ada kelezatan ya. Lah, kenapa kita diberi kelezatan? Kelezatan ini menurut Imam Ghazali supaya kamu membayangkan bahwa di dunia ada kelezatan yang katanya itu tidak bisa dibayangkan enaknya itu. Apalagi di surga. Kalau kamu tahu bahwa di dunia ini ada kelezatan berupa hubungan seksual ya, kelezatan hubungan intim, hendaknya kamu berusaha beribadah lebih baik lagi supaya nanti diberi kenikmatan yang lebih abadi yaitu di surga. Fanzur ilal hikmah summa ilal rahmah. Fanzur ningalano sira ilal hikmati maring hikmahnya Allah menciptakan pasangan itu. Summa ilal rahmati nuli maring rahmati Allah. Walasi Allah mendapatkan anak, kamu masih diberikan bonus berupa kelezatannya itu. Summa ila ta'biati nuli maring ngurut-ngurut, artinya menyusun al-ilahiyati kang bungsu pangeran. Kaifa qala kaya apa? Ubiat dan wadai ada syahwatin indal misari syahwat wahidatin kang siji opo hayatani urip luru rupane hayatun penguripan zahiratun kang zahir wa hayatun dan penguripan batinatun kang batin. Fal hayatu mongko tai urip al zahiratu kang zahir iku hayatul mar'i uripe wong suci bi baqa'i naslihi kelawan tetepe keturunane al mar'u. Fa inau sudah mengkono baqa'un nasli iku naun warna min damawin wujudi saking langgenge wujud. Wal hayatu te penguripan al batinatu kang batin iya hayatul batina iku al hayatu penguripan al ukhrawiyatu kang bangsa akhirat. Fa inna hadhihi ladzata sunai kila kelezatan annas isota kang sudo kang ora sempurna bisur atil insirami kelawan enggale pedot. Kenikmatan dunia kan cuma sejenak. Iku tuh hariku ngobahaken apa mengkuno lazat ar-rughbata ing demen fil lazat ing dalam kelezatan al-kamilati kang sempurna bila zati dawami kelawan lazate keabadian di surga. Fa yastahisu mongko gerakaken mendorong apa mengkuno lazat alal ibadati ing atas ibadah al-musilati kang nekaken ilaiha maring mengkuno al-ladzah al-kamilah. Wa istafidu lan ngalap faidah sobal abdu kawula bisiddati rughbati klan banget temen fiha ing dalam mengkuno ladzat tayat sural muwadhabati ing gampange netepi ajek alama ing sing perkara yusil kang nekaken apa mahu ing abad ila naimil jinani maring nikmati swarga. Wa ma min dzarratin lan ora notai sak biji, zarrah itu atom, biji terkecil min dzarrati badani insani sangi pira-pira biji lembute badani menungso
batinan ing dalam batine wa zahiran ing dalam zahire. Wal dzarrati malakutis samawati balik pira-pira kelembutane keraton langit wal ardi lan bumi. Illa wa ta'tahangi iku ing dalam isore dzarrah min lataifil hikmati saking pira-pira kelembutan hikmah. Wa ajaib yalan ajabi hikmah ma utai perkara tuhawilu kang tuharu kang jadi bingung apa al aqulu pira-pira akal fiha in dalam mengkono hikmah. Artinya Allah Subhanahu wa taala ya, pada proses penciptaan manusia, satu sisi Allah menginginkan manusia ini punya keturunan. Tapi di situ juga Allah memberikan cara yang menyenangkan, yaitu apa? Ada proses hubungan badan, di mana hubungan badan ini menghasilkan kelezatan. Nah, kelezatan yang didapatkan oleh manusia dengan melakukan hubungan ini membuat dia harusnya mengimpikan kelezatan yang lebih kekal. Karena kelezatan hubungan badan kan cuma 1 menit, 2 menit ya. Walaupun terbayang-bayang sampai beberapa hari ya. Puas ya. Tetapi kan kelezatannya kan berlangsung hanya dalam hitungan detik. Curut-curut-curut, nah selesai. Kenikmatan dunia itu hanya dalam hitungan detik. Tetapi kamu akan mendapat kenikmatan yang kekal, yaitu di surga. Makanya Imam Ghazali menganjurkan hendaknya kamu berpikir dengan Allah memberikan kenikmatan hubungan di dunia ini, kamu membayangkan betapa nikmat nanti di surga. Supaya apa? Mendorong kamu beribadah. Kamu harus lebih rajin ya. Kalaupun di dunia kamu belum ditakdir mendapat istri yang cuantik, tidak apa-apa. Besok insya Allah di surga dapat istri yang luar biasa. Kamu jangan nyesel kalau di dunia ini dapat istri yang hitam namanya, cili ireng, kamu apa? Kurma itu. Jangan kamu menyesal. Karena apa? Nanti di akhirat kamu akan mendapat yang hebat ya, yang artis, yang top ya. Fanikahu mengkautai nikah bisa babi dabi ghailati syahwati, kelawan sebab nolak penggeridun syahwat, iku muhimun penting fitini dalam agama. Lagi naman tatine wong layu takang ora den teka akan sopeman, ora den teka akan bisa nikah an adzin sangking apes karena ada keterbatasan, wa unatin lan peluh impoten, wa hum utai mengkono man layu lah iku ghalibul khalqi ake makhluk. Fa inna syahwata sudune syahwat iku idza ghalabat nalikan nglindih apa syahwat walam yuqawim halan orang bandingi ha ing syahwat apa kuwatut taqwa kekuatan takwa jarat monggo lumaku apa syahwat ilaktiha mil fawahishi maring lakoni pira-pira dosa kang gedhe. Wa ilaihi lan maring mengkono idza ghalabat niki asyara isyara sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi qauli iklan dawi nabi anillah sing Allah taala rubani illa taf'alu takun fitnatun fil ard wa fasadun kabir. Illa taf'alu lamun orang lakoni sira kabeh hu ing taswij takun mongko ono tinemu apa fitnatun fitnah fil ardi ing dalam bumi wa fasadun dan kerusakan kabirun dan gede ya. Ini hadis tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan pernikahan itu supaya dibuat mudah. Jangan kamu persulit menikah. Idza ataitum man tardzauna dinahu wa amanatahu ya. Kalau kamu ada orang melamar agamanya bagus, amanahnya bagus, nikahkan. Wa illa takun fitnatun fil ard. Kalau nikah ini tidak dibuat mudah, kalau nikah ini kamu persulit, berbelit-belit, maka akan terjadi fitnah, akan terjadi kerusakan di dunia. Artinya akan terjadi perzinaan yang luar biasa. Di situ Rasulullah mengingatkan bahwa syahwat ini berbahaya ya. Syahwat yang ada pada setiap manusia ini berpotensi untuk merusak kehidupan. Makanya Nabi menginginkan nikah itu mudahkan. Kalau ada jodoh, mantu, cocok, segera ambil.
Jangan bulat-bulat ya. Sebab apa? Kalau pernikahan ini dipersulit, manusia akan mengambil jalan pintas, yaitu zina. Kalau sudah zina, anak-anak zina ini jelas moralnya jeleknya. Hasil produksi yang haram pasti menjadi anak-anak yang anak haram, anak yang jelek. Lah ini generasi semakin hancur, semakin hancur. Di barat ini kenapa mereka semakin tidak karu-karuan? Walaupun pendidikan di sana maju, tapi keadaannya ya perzinaan maju sekali. Di mana di barat orang tidak menikah kumpul satu rumah biasa. Orang tidak menikah punya anak 4 tidak masalah. Jadi di luar negeri, di barat, di Eropa, pernikahan ini sudah tidak sakral. Pernikahan kayak salaman gitu. Ketemu wong salaman, wes enteng. Jadi wong yo plus saya. Nah ini timbul anak-anak zina ini yang menimbulkan kerusakan zaman di situ. Orang semakin sulit berakhlak, orang semakin sulit dapat hidayah karena mereka anak-anak zina. Ya. Islam mengajarkan solusi yang terbaik, mudahkan nikah. Ya. Sebab manusia ini punya syahwat yang tidak mungkin bisa dibendung. Ya. Kalau ada agama melarang pernikahan, ini jelas agama tidak fitrah, tidak manusiawi. Sebab dorongan ini kuat sekali. Ya kamu merasakan lah, kamu belum menikah ini, santri-santri ini anumu kan waku kaku kram, bayang-bayang no, ngimpi-ngimpi no. Ini kalau seumur hidup kayak begitu udah tersiksa ya. Makanya Islam memberi jalan keluar, mudahkan nikah. Perkawinan jangan dibikin sulit ya. Kalau ada orang ngelamar anakmu cocok, sudah bismillah ya. Jangan takut miskin. Makanya Allah mengatakan wa anggihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum. Jadi kalau ada orang soleh, orang baik, wis rabekno. Ojo didelok montore piro, bayaran piro. Jangan melihat itu. Pernikahan ini harus lebih ke unsur kepercayaan, amanah dan agama. Jangan takut miskin. Allah menjamin iyakunu fuqara yughnihimullah min fadli. Kalau kamu miskin, Allah akan memberimu kekayaan. Jangan khawatir. Jadi nikah ini kalau tidak dilakukan, gantinya perzinaan akan semakin dahsyat. Hari ini perzinaan sudah luar biasa. Online, mencari cewek online di mana-mana ada. Di Twitter ada, di Facebook ada, di nari duit tok. Nyalu sing murah ono, sing larang ono, sing selawing geblak dewi ono kabeh semuanya. Rusak dunia ini. Ini gara-gara apa? Pernikahan sulit. Harus jangan dipersulit. Pernikahan jangan dipersulit. Ini akan membahayakan manusia. Wa in kana lamun ono sapa wong iku muljaman. Wa in kana lamun ono sapa wong iku muljaman dan kendali akan pilih jamit takwa kelawan kendali takwa. Fa ghayatu taikatu keman ujung-ujungnya iku ayakufa yen to nyegah sapa wong al jawariha ing pira-pira anggota an ijabati syahwati saking nekani syahwat. Fayaghuddu mongko meremaken sapa wong al basara ing peninggal. Wa yahfadzu lan ngreksa sapa wong al farja ing farji. Ya, kalaupun dipaksakan orang imannya kuat tidak menikah, ya dia akan mati-matian berusaha ndak maksiat, merem kayak cewek merem, merem tetep nih. Kan ini merem, lalu cuma nyupir, merem ya. Manu itu ini digembok ya. Demi bertakwa. Mungkin bisa, tapi hatinya kan tidak bisa. Bisa jadi dia bertahan, matanya tidak jelalatan, dikunci, kemaluannya dikunci, hatinya sembayang no, andaikan, jikalau, seandainya, barangkali, bulat hati ini, pikirannya digudui setan ya. Tidak menyelesaikan masalah ya. Tidak mungkin lelaki ini dilarang tidak menikah, ini hampir tidak mungkin ya. Ada agama yang mengajarkan tidak menikah, itu terjadi kacau ya. Akhirnya apa? Sodomi. Konon kasus penyakit AIDS itu terjadi karena di Eropa ada agama ya yang tidak membolehkan tokoh agama menikah seumur hidup. Makanya mereka laki perempuan dipisah, tidak ada perkawinan. Mereka menganggap tidak menikah itu kesucian.
Sehingga orang-orang yang suci seperti paus itu tidak menikah. Romo-romo tidak menikah. Tidak menikah ya. Loh, itu yang kuat iman. Mungkin begitu. Lah kalau imannya tidak kuat, nah iman kuat tapi imannya, nah ya terjadi apa? Perselingkuhan. Banyak kasus perselingkuhan. Termasuk homoseks ya. Itu. Gara-gara tidak boleh menikah, maka terjadi homoseksual itu. Makanya ada yang memplesetkan aid itu singkatannya akibat intim dengan silit. Nah aid itu karena ya sedumi itu ya karena mereka mengharamkan perempuan, akhirnya podo lanangi ya kena aid gitu. Nah, itu bahaya itu. Amma hifdzul qalbi, anapun utawi ngrekso ati anil waswasi senging waswas wal fikri lan mikir iku fala yadkhulu orang mlebu apa mungkun hifdzu tahta ikhtiyarihi ing dalam isore pemilih wong. Orang mungkin bisa menjaga matanya, orang mungkin bisa menjaga kelaminnya, tetapi hatinya kan tidak mungkin ya. Gejolak di dada pasti terus bergerak-gerak ya. Bala tazalu bari ora leren-leren apa nafsu iku tujazibu narik apa nafsu ing wong wa tuhadditsuhu lan nyeritaaken hu ing wong bi umuril wiqai kelan bira-bira perkorone jima sek. Mungkin kamu tidak menikah dipaksa pisah, matanya ditutup, anunya dikunci, tapi hatinya pasti berfantasi. Seandainya pasti kamu membayangkan hubungan seks wong lemu, wong kuru. Wah, kamu pasti mempunyai fantasi-fantasi seksual ya, yang didesus-desuskan oleh setan ke hatimu. Meskipun kamu tidak melakukan ya. Manusia ini mungkin bisa dicegah tidak melakukan hubungan seks haram. Matanya dijaga, kelaminnya dijaga, hatinya tapi sulit. Pasti di hatinya itu ada fantasi-fantasi ya, menggambarkan, apalagi melihat. Tidak melihat pun dia mikir-mikir, ngelamun-ngelamun. Seandainya sama ya, fantasi yang jorok-jorok pasti ada di hati gitu. Wal qalbu wala yafturu lan ora kendu sapa andu sange abad sapa syaitanu setan al muwaswisu kang gudo ilahi maring abad fi aktsaril auqatin dalam akeh pira-pira waktu. Pasti setan terus berusaha. Orang tidak punya istri, diudik-udik setan, jajalo, terus dikudik-kudik. Fantasi seksual terus didorong-dorongkan ya. Koyok yo, padahal mbek wong niku lek poso lho rek. Wong poso koyok sego sak ember dimangan kabeh. Lauk sak meja koyok katintek. Barang mangan wis gelegekan wareg. Ya. Rabi yang ngono. Wong durung rabi koyok kate main sedina ping 17. Bindo KO. Ini orang ini kan digoda terus oleh setan ya. Fakat yo radu terkadang dan kita akan lahu maring mengkun abad apa dzalika mengkun waswas fi asna sholatin dalam tengah salat. Wa hatta yajri sing lumaku ala khotiri ing atase kerentek abad min umuril wiqa isangi pira-pira perkarane jima apa ma perkara lau suri halamun den pertelaken apa bima bene yate akhosil khalqi ing dalam ngersani luweh rendahi makhluk lastahaya yakti isin sapa wong mindu sanging ma. Setan ini akan selalu menggoda manusia untuk berfantasi. Apalagi orang belum punya istri, mesti bayang no, ya apa ya, lek anu ya apa ya, lek di anu ya apa, mesti itu ada anu fantasi seks, fantasi nakal pasti ada di hati manusia itu. Khususnya yang belum punya istri, karena kan tidak ada pelampiasan. Bayang notok sampai dowe-dowe Samsul bayang enak yo ngiler tes. Kamu menjadi digoda setan. Bahkan kadang dalam sholat Allahu Akbar, wajahnya hadap ke barat, hati ini kita mirsani kok anu. Nah tapi itu ayu ashari kok lebih gemuk. Pikiran kotor yang seandainya dilihat orang pasti kamu malu. Untungnya yang di hatimu itu tidak ketok. Seandainya Allah menampakkan kenakalan hatimu, pasti kamu malu. Ternyata di dalam hatinya
Rosid itu ada gambaran kepingin nganu umpamanya atau siapa gitu. Fantasi yang ngawur-ngawur. Pak, orang ini setan kan memberi. Pasti kamu malu seandainya kamu ditampakkan oleh Allah kenakalan hati, fantasi laki-laki itu kalau ditimbulkan oleh Allah pasti dia malu. Lah Allah itu padahal melihat ya. Orang lain tidak tahu apa yang kamu lamunkan ini, temanmu tidak tahu, tapi Allah melihat ya. Wallahu ta'ala Allah iku muttaliun zat kang ningali ala qalbihi ing atase atine abad ya. Kalau kamu enggak menikah, kamu ibadah, sholat, tapi hatimu ngelamun urusan seks apa itulah hal-hal purno. Padahal Allah melihat di hatimu. Bingung kan malaikat delok. Iki wong ngadep ngulon, hati ini ngadep bokong ya apa. Jelek ini ya. Makanya ya nikah itu solusinya. Daripada kamu pura-pura khusyuk, sembahyang, matanya merem, tapi ngelamun no, artis. Nah, itu untuk apa? Merem gak tambah khusyuk, merem tambah bayang no, semok-semok, bayang no, ini kan kacau ini ya, ruwet ini ya. Ini harus diatasi kan. Wal qalbu ta'ati fi haqqillahi dalam haqqi Allah iku kal lisani kaya lisan fi haqqil khalqi dalam haqqi makhluk. Wa rasul umuri utai pokoke perkara lil muridi kedue murid fi suluki tariqil akhirat dalam mengambah dalan akhirat iku qalbu atine murid ya. Orang yang sedang murid mengendaki jalan menuju Allah itu harus menjaga hati, harus khusyuk, wiritan riyadhah khusyuk. Lah kan bojo sulit khusyuk ini. Wong sik teng-teng terus sembahyang tapi hati ini kelayapan kemana-mana. Ya, padahal orang ibadah ini harusnya kan khusyuk, konsentrasi. Lah selama kamu belum menikah, pasti godaan fantasi pornografi ini selalu ada di hatimu. Lah hatimu itu dilihat Allah gitu loh. Susah sekali. Fal muwadzabatu mongko te nglanggengi ala sumi ing si poso iku latak tau ora medhot apa muwadzabah madatal waswasati ing pokoke sifat waswas ya, pengeridu. Puasa itu bisa menyelesaikan problem syahwatmu supaya turun. Ya. Fa innahu lahu wija fali bisom. Memang kalau kamu puasa, syahwatmu akan turun, nafsumu akan turun, ya. Tetapi soal godaan di hati tidak turun. Setan tetap gerilya di hatimu, ya. Was-wasnya itu tidak berhenti, ya. Fi aktsaril khalqi dalam akeh makhluk. Ila ayyullah ingin todin kumpulaken ilahi maring mengkono-mengkono saum apa du'fun apas fil badani dalam badan wa fasadun dan kerusakan fil mizaji dalam watak. Kecuali kalau orang itu punya kelainan ya. Kalau selama kamu masih normal, kamu manusia normal sehat ya. Wong sehat iku apa? Nek isu anu ni tangi, iku sehat berarti. Nek anu ni wis ka anu, iku kurang sehat berarti ya. Orang ini kok sehat? Rusak. Dipaksa poso mungkin turun sekian persen. Tapi kecamuk di dadanya tidak hilang. Beda kalau orang itu sudah 80 tahun, impoten, ditambah poso, ya mungkin sirpis, entek belas sih. Total sih. Tapi kalau bagi anak-anak muda ya puasa mungkin ngefek sekian persen. Tetap keinginan seksual pasti ada. Makanya solusinya ya menikah gitu. Artinya menikah ini tidak bisa diganti dengan yang lain ya. Kamu mau puasa terus, tetap aja pikiranmu tidak akan bisa tenang ya. Godaan setan di hatimu itu tidak akan hilang. Pasti kamu itu semakin liar. Walaupun kamu sholat, tapi hatimu pasti digoda-goda sama setan untuk membayangkan porno-porno ya. Apalagi kamu punya handphone, mesti browsing. Mesti sing ngarai ndek sabun nih ngene iki. Bahaya ini. Ini bahaya ini karena penyalurannya tidak ada. Makanya solusinya ya rabi yo iku wis. Jadi menikah ini solusi.
supaya nafsumu terkendali, supaya setan tidak menggoda di hatimu, maka kamu harus menikah ya. Ini faedah dari nikah. Jadi satu punya anak, dua untuk menolak godaan setan, menghentikan syahwat, mengendalikan nafsu. Itu menikah. Jadi cara normal semua laki-laki perlu menikah ya, secara normal. Semua perlu nikah. Soal waktunya ya terserah ya. Yo nyelengi sih lah. Rabi yo pondo nekat ya. Yo rabi yo pondo duit barang ya. Minimal lah dikit-dikit lah ya. Moga-moga diberi rezeki oleh Allah, diberi jodoh yang solihah.